Oke, sekarang kita ngulang lagi di dinamika rotasi ya. Di dinamika rotasi itu ada momen gaya. Momen gaya itu rumusnya tau sama dengan F kali L. L itu bisa diganti dengan D. Artinya adalah jarak dari gayanya sampai ke porosnya. Nah, kalau seandainya dia diapit sudut gitu ya, gayanya itu membentuk sudut terhadap si bidangnya, maka nanti menjadi F kali L. L itu adalah jaraknya dikali dengan sin theta. Antara sin atau cos, kamu lihat ya, kalau dia mengapit sudut gitu ya, maka kamu kalikan dengan cos. Kalau dia tidak mengapit sudut, kamu kalikan dengan sin. Contohnya misalnya ada seperti ini ya kan. Kemudian gayanya yang diberikan itu buram ya. Ini lurus ya. Garis lurus, kemudian gayanya diberikannya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan ada sudutnya, ada tetanya kan. Maka ini kan kita proyeksikan ke sumbu Y. Ini ya gayanya F-nya atau FY gitu. Maka kalau seperti ini memang kita kalikan dengan sin theta karena ini tidak diapit sudut. Tapi seandainya kalau misalnya modelnya terbalik, contohnya seperti ini poros gitu kan, kemudian ini bidangnya, kemudian ini gaya yang diberikan, kemudian kamu mau proyeksikan dia ke sini, maka menjadi, sedangkan di sini ada tetanya begitu kan. Nah, ini kan kamu juga pindah ke sini menjadi ini F, menjadi FY juga. Tapi FY ini tidak kamu kalikan sin seperti ini, karena ketika dia diproyeksikan ke sini, dia mengimpit sudut theta ini, maka dia dikalikan dengan cos. Kalau ini berarti F kali cos theta. Jadi hati-hati, sin ini tidak harus sin ya, tidak selalu sin theta, bisa juga cos theta. Kalau dia ini kan tidak menjepit sudut yang diketahui, kamu kalikan sin. Kalau yang ini dia menjepit sudut yang diketahui, berarti kamu kalikan dengan cos. Kemudian di dinamika rotasi ada juga momen inersia. Harapan ibu sih semoga yang keluarnya adalah momen gaya ya. Tapi ibu tidak tahu soalnya. Jadi kalau misalnya momen inersia itu adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, tergantung bentuk bendanya. Ada bola pejal, ada silinder pejal, ada bola berongga ya gitu ya. Kemudian kalau misalnya silinder pejal itu dia kamu rumusnya menjadi I sama dengan KMR kuadrat gitu ya. Kalau misalnya dia silinder pejal berarti I sama dengan setengah MR kuadrat. Kalau dia bola pejal berarti I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Seringnya keluar itu adalah ini, bola pejal, setengah MR kuadrat gitu ya. Tapi kamu juga ingat kalau bola pejal itu 2/5 MR kuadrat. Itu untuk momen inersia. Kalau dia partikel, titik atau partikel, bukan benda homogen, berarti kamu pakainya I sama dengan MR kuadrat gitu ya. Lihat nanti bentuk bendanya. Kemudian di dinamika rotasi ada momentum sudut. Momentum sudut itu rumusnya adalah L sama dengan I dikali omega atau kecepatan sudut gitu. Ini adalah momen inersianya. Kemudian L juga bisa menjadi mvr atau V ini kecepatan ya, massa, kecepatan, R itu jaraknya, atau M omega R kuadrat, massa kecepatan sudut dengan R kuadrat bisa juga. Ini juga pernah keluar ya. Nah, kalau momentum sudut ini dia berlaku hukum kekekalan momentum, artinya sebelum dan sesudah itu sama. Maka L sama dengan L aksen gitu ya. Jadi nanti bisa I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen gitu ya. Jadi awal momentum sudut awal sama juga dengan momentum sudut akhirnya. Kemudian ini kalau sigma tau seimbang berarti sigma tau sama dengan 0. Kalau misalnya ada percepatan sudut maka sigma tau sama dengan I kali alpha. I ini adalah momen inersia, alpha ini adalah percepatan sudut. Kemudian ingat aja pada dinamika partikel gitu ya, sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, M itu kan adalah massa pada dinamika rotasi itu menjadi momen inersia. Jadi ini sama dengan rumusnya M kali A gitu. Kamu kan sudah hafal nih di dinamika partikel sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma tau sama dengan M-nya kamu kali momen inersia I, A-nya itu adalah percepatan sudut. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Sudah itu saja ya. Sudah titik berat yang umum-umumnya.
Oke, sekarang langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu ibu ambil yang ini ada yang teorinya ya. Teori dulu deh ya. Momen inersia benda ditentukan oleh faktor-faktor berikut: massa, letak sumbu putar benda, bentuk benda, dan gaya. Kita tahu rumusnya momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Sebenarnya kan ada sini ada k-nya ya. K ini adalah tergantung jenis bentuk bendanya. Jadi momen inersia itu dipengaruhi oleh massa, benar, R jaraknya atau letak sumbu putar benda. Letak sumbu putar benda berarti R-nya benar. Kemudian bentuk benda juga benar, karena kan kalau dia silinder pejal menjadi setengah mr kuadrat, kalau dia bola pejat menjadi 2/5 mr kuadrat. Berarti bentuknya juga mempengaruhi. Yang tidak berpengaruh adalah gaya. Gaya di sini tidak ada ya. Jadi yang benar itu pernyataannya cuma 1, 2, dan 3. Oke, ini yang momen gaya. Momen gaya ini Ibu jelaskan di sini saja ya, karena itu sudah tercoret-coret. Karena tadi Ibu kayaknya sudah nih ya. Bentuk momen gayanya seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari ini. Besar momen gaya yang diterima baut adalah berapa? Momen besar gaya yang diterima baut adalah berapa? Berarti sigma taunya itu adalah berapa? Diketahui ini, kalau misalnya kita dorong dari sini maka kan berputarnya seperti ini. Ini kalau berputarnya seperti ini berarti dia searah dengan jarum jam, berarti ini tandanya positif. Yang ini kamu proyeksikan, satunya ke sana, satunya ke sini. Ini kamu ganti menjadi F. Ini Ibu namakan F1 ya. F1 ini F2, ini F3. F2 ini kita proyeksikan ke sini menjadi F2Y. Satu lagi kita proyeksikan ke sana menjadi F2X. Nah, F2Y ini sebentar. Ini diketahui sudutnya 150 derajat. Berarti di sini berapa? Berarti di sini adalah kan ini 180 harusnya ya. Berarti di sini adalah 30 derajat. Ya, berarti diketahui ya sudut di sini adalah 30 derajat. Nah, F2Y ini kalau dia bentuknya ke sini sama seperti yang ini ya. Kalau kita beri gaya begini, kita dorong seperti ini, maka berputarnya pun sama seperti F1. Maka yang ini juga positif. Gitu. Kemudian F2X-nya kalau kita dorong benda kita ini kan tarik ya, tentu dia tidak akan berputar, maka ini bernilai 0. Sama seperti F3 karena arah gayanya ke sebelah sini. Nah, kalau kita berikan gaya kita narik begini, dia tidak akan berputar, malah bergeser ya. Maka F3 ini juga bernilai 0. Jadi yang kita hitung adalah jumlah dari F1 tambah F2 saja, dan mereka sama-sama positif. Yang negatif itu jika berlawanan dari arah jarum jam. Jadi kalau dia negatif, kalau dia arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ini dia searah nih. Ini kan searah begini terus, putarnya begini ya kan? Seperti jarum jam kamu ya kan, dari 11, 12, 1, 2, 3 searah dengan jarum jam. Kalau berlawanan dia berarti arahnya ke sini kan, berlawanan. Ya. Paham ya kenapa ini positif, kenapa ini positif? Maka tau 1 tambah tau 2. Tau 1 itu F1 kali L. L itu artinya L dari sini nih, dari gaya sampai poros. Jadi Ibu namakan L1. Ditambah F2Y, karena ini F2-nya adalah F2Y, dikalikan dengan L. L-nya dari sini nih. Dari titik ini sampai ke titik ini, ya. Berarti ini adalah L2. Masukin angkanya 20 kali L1-nya berapa? Oh, di sini diberitahu ya. Katanya dia di soalnya itu dari sini ke sini adalah 60, itu sudah ada di soal. Dari sini ke sini itu adalah 20. Ini ke sini juga 20. Berarti kita tahu dari sini ke sini adalah 60. 60-nya adalah 60 cm. 60 cm ubah ke meter menjadi 60 kali 10 pangkat minus 2. Ditambah F2Y itu berarti F2 kali apa yo? Sin atau cos. Lihat yang diketahui sudutnya di sini 30. Berarti kalau dia ke sini ini kan tidak diketahui lah ya. Karena kalau kita menjepit berarti menjepit sudut yang ini yang 30. Berarti kalau ke sini kita kalikan dengan sin. Berarti 30 kalikan sin. Sinnya yang ini.
sin 30 ya, jangan 150 ya. Sin 30 dikalikan dengan L2 nya dari sini ke sini 20, ini ke sini 60, berarti 60 tambah 20 menjadi 80 kali 10 pangkat minus 2. Terus ini coret ya biar habis minus 2 nya menjadi 12 ditambah dengan sin 30 ini adalah setengah gitu ya. Ini coret dulu nolnya nih. Coret jadi habis pangkat minus 2. Ini bisa coret 8 bagi 2 4 kali 3 menjadi 12 sama dengan 24 Nm satuannya Newton meter. Oke, ini ya 24 Nm. Aduh, Ibu berharap ini keluar ya supaya kamu bisa mengerjakannya. Oke, berikutnya yang model seperti ini. Ini juga masuk dinamika rotasi. Nah, kalau seperti ini, Ibu gambarkan dulu. Ini seperti ini. Ya, kemudian ini ada tali. Di sini juga. Ini adalah tali A. Ini adalah tali B. Kemudian ini ada beban. Digantung beban sebesar 3 kilo. 3 kilo itu berarti kita maunya W-nya ya yang kita ambil, maka beratnya 3 kilo itu dari 30 Newton ya. 3 kilo dikali 10 itu adalah gaya percepatan G-nya ya, gravitasinya. Ditanyakan di soal itu adalah besar tegangan tali A dan B berapa, maka TA-nya berapa, TB-nya berapa. Kamu pakai sifat trigonometri. Di sini diketahui 37 derajat. Kamu kelas 12 sudah belajar ya trigonometri. Kita ambil pakai sifat trigonometri saja biar lebih mudah. Bisa sih kamu pakai sigma F sama dengan, kan ini sistemnya seimbang nih. Bisa sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0, boleh. Cuma Ibu pakai yang trigonometri ini supaya lebih cepat dapatnya. Ya. Nah, ini kamu pakai sifat trigonometri, lihat di sini. Ini TA, ini kita tahu ya, ini 37, otomatis ini juga pasti 37 derajat. 3 ini kan siku-siku nih, ini 90. Ya kan? Ini kan juga 90, berarti dari sini sampai sini sudutnya adalah berapa? 90 tambah 137. 90 tambah 37 berarti 127 ya. 127. Nah, kalau sini 37, ini kan 180 nih, kurangin. 180 kurangin 37, 143 ya. Kira-kira ya, ini 10, 4, 7, 8, benar ya? Berarti sudut ini 90 derajat, sudut yang ini 127 derajat, sudut yang ini adalah 43 derajat. Nah, lihat. Di sini pakai sifat trigonometri, maka TA per ini ya, lihat tali yang ini. TA per ini, dia menuju ke arah sudut 90. Maka sin 90 sama dengan ini sekarang yang TB. TB per, lihat garis TB, dia menuju ke ini. Sin 127 sama dengan ini yang sekarang tali yang ini, yang si W-nya. Arah W-nya lurus, kemudian dia menunjuk ini ya, sudutnya. W per sin 143 gitu. Nah, ini yang paling mudah kan ini, sin 90 kan 1 ya. Berarti TA per 1 sama dengan TA, ambil yang ini dulu karena ini yang sudah diketahui W-nya. W per sin 143. Ibu tahu pasti kamu sudah paham sin 143 ini berapa dari trigonometri. TA sama dengan 30 per sin 143, berarti kan sin dalam kurung 180 kurang berapa yang hasilnya 143. Kurang berapa itu? 37 ya. Ini ya, ini benar ya. Sin 37. Nah, kalau ini kan sin 180 min 37 itu kan sama dengan 30 per sin 37. Itu ya, pasti kamu sudah paham di matematika trigonometri. Nah, sin 37 ini termasuk sudut istimewa, makanya Ibu bilang kamu harus hafal ini. 30 per sin 37, 6 per 10. Sama dengan 30 naik kali 10 per 6, coret-coret 5, menjadi 50 Newton. Ini.
TA-nya dapat nih 50 Newton. Cari TB-nya ini ya. Nah, TB ini kan dapat nih, bisa nih. TA sama dengan, karena kan per 1 ya, sin 90 sama dengan 1. TA sama dengan TB per sin 127. Sama dengan TB, ini yang kita cari. Bentar, TA dulu. Sama dengan TA-nya itu adalah 50. 50 sama dengan TB per sin 180 min berapa? Dikurang berapa yang hasilnya 127 pasangannya. Kalau 37 berarti pasangannya 53, ya kan? Termasuk istimewa. 180 dikurangi 53 pasti 127. Benar ya? 78 ya. Sama dengan ini 50 sama dengan TB per sin dalam kurung 180 min 53 berarti kan sin 53. Ya kan, 50 sama dengan TB per sin 53 itu adalah 37 6 per 10, 53 8 per 10 atau 0,8 ya, 0,8 aja. Maka TB-nya sama dengan 0,8 dikali 50. 0,8 nya hilangin nolnya, jadi 8 kali 5 sama dengan 40 Newton. Jadi TA-nya 50, TB-nya 40 Newton. Ini ya, ada. Ambil contoh soal lagi. Yang mana tadi? Bentar ya. Nih. Ini soal tahun 2017-2018 ya. Ujian sekolah bersandar nasional. Coba yang ini. Ini kunci pas sepanjang 50 cm digunakan untuk memutar baut dengan gaya F sebesar 80 Newton. Membentuk sudutnya itu 53 derajat. Dengan cos 53 diberitahu nih 3/5 atau 6/10 ya. Berapakah gitu kan ya, besar momen gaya terhadap poros. Ini ada ini baut gitu kan, kunci pas itu kan mau diputar ke sini ya. Kemudian untuk memutar sebuah baut, ini kan baut mau kita putar nih. Berapa besar momen gayanya? Maka tahu sama dengan F kali L. Nah, F-nya ini karena dia membentuk sudut, ini sudut 53, karena F-nya mau kita proyeksikan ke sini, ke FY. Nah, si FY ini karena dia mengapit atau menjepit sudut 53 derajat, maka dia dikalikan dengan cos. F kalikan cos theta dikalikan L. L-nya berapa, Bu? Ya ini panjang kunci pasnya 50 cm ya. Sama dengan F-nya berapa tuh? 80 dikalikan cos theta-nya itu adalah ini ya, cos 53 itu 3/5. Gampangnya 6/10 aja ya. Dikali L-nya adalah 50 kali 10 pangkat minus 2. Coret ya. Menjadi 48 kali 5. Ini coret kali 10 pangkat min 1. 48 kali 5 04 24. Coret ya. Jadi 204 ini coret menjadi 24 Newton meter. Ini ya hasilnya 24 Nm. Oke, begitu tentang dinamika rotasi, semoga anak-anak bisa paham.